Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Salam sehat dari Grand Studio Metro TV di program kecintaan Anda dan kami semua. Inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini kita akan ngobrolin soal masalah kesehatan dengan menghadirkan seorang narasumber yang punya masalah kesehatan tetapi dia selalu punya solusi karena pikirannya terbuka. Dan hari ini juga kami akan terus membuka pikiran dari seorang narasumber dan Anda pemirsa setia Go Healthy dengan kehadiran 3 orang panelis yang ahli di bidangnya masing-masing. Mari kami perkenalkan kepada Anda, inilah para panelisnya. Come on. Selamat datang para panelis yang berbahagia. Mas Ade Rai, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Mas Boy Abidin, masih konsisten juga di dunia kesehatan? Alhamdulillah masih konsisten. Mbak Tessa Kaunang, bagaimana kabarnya? Bang Coki, sehat dong. Narasumber kami hari ini sangat senang kalau hidupnya dikerumuni oleh masalah. Karena setiap hari kerjaan beliau adalah suka cari masalah dan juga membantu menyelesaikan masalah orang lain. Profesinya adalah pengacara. Pekerjaan yang berat, tidak jarang ia merasakan stres. Ini juga berdampak pada pola makan yang tidak teratur. Beliau sempat memiliki tekanan darah yang sangat tinggi, sampai angka 180/120. Ya ampun. Gula darahnya juga pernah mencapai di atas angka 300. Ya ampun lagi. Tapi saat ini kita semua bersyukur bisa menghadirkan narasumber berikut ini yang akan segera saya panggil dalam kondisi kehidupan yang lebih baik. Apa sih rahasianya? Ngobrol bareng sama beliau. Inilah Mas Niko Senjaya. Mas, salam sehat. Baik. Kelihatannya. Kayaknya saya pernah lihat fotonya Mas Niko yang lampau deh. Gimana? Ini badannya nggak seperti ini loh. Oh iya. Oh, Pernah sempat yang besar sekali ya? 85 kilo lah kurang lebih. Dulu pernah 80-an kilogram. Ya, kurang lebih lah. Sekarang? Sekarang 67 ya. Tinggi badannya berapa? 167 juga. Ceritakan sedikit mengenai aktivitas sebagai seorang pengacara. Ya, kalau saya itu biasa tidur itu selalu di atas jam 1 ya, jam 1 pagi ya. Tentunya sambil kerja ya kan, sambil baca-baca surat, konsep yang mau dipersiapkan besok ke sidang. Malam itu sambil baca, sambil kerja, yang pasti tangan kirinya nggak diem. oh sambil nyemil. Kadang-kadang jam 1, setengah 2, aduh lapar nih, cemilan kurang kenyang nih, kurang nendang nih, masak mie instan ya kan. Nah, terus kemudian pagi kita pergi kerja, kadang-kadang kan ketemu klien tuh satu hari bisa 4-5 kali. Nah, satu hari itu kita 5 kali makan besar. Pada saat ditawari makan, terima makanan, ada nggak alarm dalam nurani yang bilang begini, ini nggak baik loh buat kesehatan? Kalau dulu sih enggak ya. Dulu enggak. Dulu mau lebih menghargai klien kelihatannya ya, menghormati klien ya. Dulu enggak, yang penting saya makan dulu, kenyang ya kan. Kalau ini bunyi, mikirnya susah ya gitu. Nggak bisa mikir ya, nggak konsen gitu. Apa efeknya dari pola hidup yang seperti itu bertahun-tahun ya Mas ya? Ya itulah, jadi punya pabrik garam, punya pabrik gula. Itu Bagus pabrik dong dulu. punya pabrik-pabrik itu. Ya, tapi Ambil alih dari mana itu? diabetes sama gula darah tinggi. Maksudnya itu. Aduh. Ini Kita menarik nih, bilangnya pabrik ya. tadi ditanyakan ini pabrik-pabrik. Sebenarnya ini dalam tubuhnya memang ada pabrik, tapi ini produksinya kelihatannya berlebihan ya. Ini tadi yang disebut ada apa? Masalah Pabrik garam kesehatannya? sama pabrik gula. Oke, jadi artinya Darah tinggi sama darah tinggi diabetes. dan diabetes. Ya. Itu sampai berapa kadar gula darahnya waktu itu? 295, 325, sampai 435 pun pernah. Itu bawahnya lemes, ngantuk. Padahal bangun tidur pagi-pagi habis makan, mandi, sarapan, pergi nyetir, ngantuk lagi. Nyetir pernah nabrak tuh, ketiduran, jadi nyetir sambil tidur. Akhirnya istri saya bilang, coba deh cek ke dokter. Kok perasaan ngantuk mulu? Iya. Begitu dicek, ternyata gula saya itu waduh, luar biasa gitu. Oke. HB, apa yang gula per 3 Ya, HbA1c. HbA1c saya tuh 10,5. Tensinya tekanan darahnya naik nggak? Ini karena Darah itu saya sempet 180/120. Jadi pada saat periksa ke dokter itu ya tensinya 180/120. Sampai dokter bilang, untung nggak semaput Bapak. Waduh. Analis Tessa. Mas Analis Niko, ini tadi kan ngantukan. Iya. Dan ternyata karena ada gula darahnya ya. Iya. Nah,
Tapi pada dasarnya sebenarnya pola tidurnya bagaimana? Iya, Berkualitas nggak? Kenapa bisa sampai ngantukan juga? Kalau saya, pola tidur itu kan biasa memang kalau lagi banyak kerjaan aja ya. Kayak karena kan suka bikin konsep surat kugat, surat apa gitu ya. Kadang-kadang sampai jam 1, setengah 2 lah. Itu ditambah maksimal. dengan tingkat stres yang tinggi nggak? Oh ya pasti dong, mikir kita Oke. bagaimana nangani kasus yang ini, perkara yang ini, bagaimana jalan keluarnya. Kalau ini nggak berhasil bagaimana, itu pasti, Oke. pasti. Jadi ini menarik, kadar gula darah yang tinggi itu bukan berarti kita punya energi yang banyak. Betul. Jadi kadar gula yang tinggi itu gulanya itu tidak diserap oleh tubuh kita, Iya. ya karena ada kerusakan pada produksi insulinnya sehingga dia tetap lemes, tidak bertenaga. Nah ditambah dengan tadi yang jam tidurnya yang kurang. Jadi Mas Ade boleh ngemil apa enggak kalau beliau harus terjaga sampai tengah malam untuk kerja loh? Kalau memang kita lapar ya kita memang mesti makan. Tapi kembali lagi akar permasalahannya apa? Akar permasalahannya ketika terjadi yang namanya roller coaster energi tadi. Jadi dia makan kan naik gula darahnya. Insulin hadir, dia ngambil kelebihan gula darah dia turunin. Nah turuninnya itu melebihi baseline di bawahnya 90 sampai 100 mg per desiliter. Dia turun ke bawah, terjadi yang namanya hypoglikemia. Nah pada saat turun itulah makanya masnya ngantuk. Nah tapi ketika ngantuknya selesai otomatis masnya lapar karena minta comfort food, dinaikin lagi ke atas. Begitu naik ke atas dibalikin lagi sama badannya turun. Makanya kenapa terjadi hal tersebut. Dengan puasa kita bisa menahan fluktuasi gula darah itu jadi lebih stabil karena badan akan mencoba untuk merubah dari yang tadinya badan karbo dependent akhirnya menjadi fat adapted, beradaptasi menggunakan lemak kita sebagai sumber tenaga, dan fat adalah is a stable source of energy gitu. Ya, Sekarang betul. beliau kelihatan lebih bugar sampai di titik sekarang ini Mas Niko. Apa saja hal-hal yang sudah dikerjakan? Setelah kita dari dokter itu, saya diwajibkan harus menggunakan insulin tadi Mas Ade bilang. Iya. Tapi karena saya berpikir, aduh, dengan umur yang masih segini kayaknya saya ngerasa masa gue udah mesti pakai insulin sih ya kan. Jadi saya minta sama dokter, dok jangan insulin lah, nggak apa-apa obat aja saya minta. Akhirnya saya harus minum obat sehari 3 kali. Dan dokter bilang ini udah nggak boleh stop ya. Udah harus jaga sampai seumur hidup kata dokter. Memang pas itu kebetulan saya ada teman ya, dia bilang coba aja nih ada satu teknologi sih, dia bilang. Nggak ada salahnya kok, cuman teknologi laser dia pakainya di tangan, dia bilang. Saya coba dengan teknologi laser itu 1-2 hari, yang saya rasain itu ngantuk, badan lemes-lemes itu jadi berkurang lah. Masih ada tapi berkurang. Terus kemudian saya coba lagi terus pakai, ya kan, minum obat apa segala macam. Satu ketika saya memang obat saya pas kebetulan habis, saya minta resep lagi ke dokter kan harus pakai resep. 3 bulan setelah saya menggunakan teknologi laser itu ya, posisi saat itu makan sudah saya jaga tapi nggak saya pantang. Kayak misalnya porsi mie saya biasa 2 mangkok, saya kurangin jadi 1,5 mangkok. Tapi nggak saya pantang. Nguranginnya nanggung ya. Ada yang nanggung saudara? Oke, terusin. Dari 2 mangkok jadi 1,5 mangkok misalnya. Tapi saya nggak pantang, tetap saya makan. Pada saat itu pas tes gula sewaktu saya, buat saya amazing juga itu. Kok tes gula 225 pada saat itu. Padahal saya nggak puasa. Oke. Dokter bilang, oh masih tinggi. Buat saya udah luar biasa. Ya karena saya tahu sehari-harinya 300 lebih, 345, 330, nggak pernah nyampe 200-an di bawah 250 gitu kan. Akhirnya pada saat itu dokter bilang, kurangin deh obatnya sehari 2 kali. Saya tetap gunain itu. Jadi rutin ya Rutin, menggunakan harus teknologi rutin, laser. harus rutin. Nah, pemirsa kita akan tanya lagi, bagaimana cara kerja teknologi laser yang membantu kesehatan dari Mas Niko Senjaya sebagai seorang pengacara yang aktif dan produktif. Lalu pola hidup apa lagi yang diupayakan untuk diubah? Tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat.